Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai seluruh pendengar setia Millennial FM. Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk seluruh pendengar Millennial FM dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya nih? Semoga selalu baik-baik aja ya. Amin. Oh ya, jangan lupa terus patuhi protokol kesehatan dan juga rajin berolahraga. Nah, bersama aku Nur Aziza Istiqomah yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan di segmen Sesi Seputar Informasi. Nah, langsung saja pada segmen sesi kali ini seputar informasi kali ini, Radio Millennial FM akan menyajikan sebuah informasi tentang format siaran radio. Nah, pasti kalian semua pada belum tahu kan gimana sih format siaran radio itu dan apa sih format siaran radio itu? Inilah sesi seputar informasi dengan informasi format siaran radio. Pada poin pertama, langsung saja yaitu format siaran. Format siaran sesungguhnya membuat konsep atau rencana siaran yang sesuai dengan undang-undang penyiaran dan menyesuaikan target pendengar. Nah, jadi dari sini kita bisa pahami bahwa format siaran itu bisa kita pahami sebagai konsep atau rencana siaran gitu, teman-teman. Poin kedua, format siaran itu menyesuaikan dengan visi misi yang ada pada stasiun radio siaran tersebut, sehingga ada semacam tuntutan dari tiap stasiun radio untuk berbeda dengan yang lain atau disebut dengan positioning. Jadi kreativitas itu sangatlah penting ya guys. Nah, kemudian pada poin kedua, format siaran radio menurut Pringle Star MC Kavitz tahun 1997. Format siaran radio itu ada 3. Nah, yang pertama format musik, radio yang mengedepankan musik-musik atau hiburan-hiburan. Nah, yang kedua format informasi, yang mana radio tersebut itu mengedepankan berita atau informasi yang menjadi sajian utama atau dominan. Nah, yang ketiga itu ada format khusus, yang mana radio khusus etnik, agama, dan juga campuran. Nah, kemudian di sini ada poin program tunggal atau lepas. Program tunggal atau lepas yaitu program dengan format acara yang memiliki formula, bentuk, dan syarat-syarat tertentu. Kemudian format mata acara disebut juga dengan program, yaitu bagian dari siaran yang berisi muatan pesan yang disusun dalam suatu kemasan yang ditujukan kepada khalayak. Kemudian masing-masing program biasanya memiliki produser atau presenter sendiri guys, sehingga format acara berdiri sendiri sebagai sebuah program lepas. Nah, poin selanjutnya yaitu jenis format radio menurut Michel Sicard yang dikemukakan pada tahun 1987. Yang pertama ada Adult Contemporary atau AC, segmen kaum muda dewasa umur 25-50 tahun yang berdaya beli tinggi, musik pop masa kini, soft rock, dan balada plus informasi. Jenis format radio yang kedua yaitu ada Contemporary Hit Radio atau CHR, atau top 40 radio segmen pendengar remaja atau anak muda belia atau ABG usia 12-20 tahun, lagu-lagu terbaru dan lagu-lagu hits terkini plus tips praktis sebagai informasi. Jenis yang ketiga ada All News atau All Talk, atau disebut dengan sebagai radio berita atau news radio. Sasaran pendengarnya itu anak muda dan orang dewasa usia 25-50 tahun. Yang keempat ada klasik atau oldies, yang mana radio ini menyiarkan lagu-lagu klasik dan lagu-lagu lama untuk kalangan dewasa tua usia 35-60 tahun. Kemudian mengapresiasi tentang penyanyi dan lirik lagu yang biasanya lebih penting dari lagunya itu sendiri guys.
program direktur, atau langsung oleh scriptwriter. Yang kedua ada news writing, yang mana ini merupakan penulisan ulang oleh scriptwriter atau editor berita. Nah, yang ketiga ada news order, di mana ini penentuan urutan berita guys. Misalnya politik, ekonomi, hingga yang lain. Mungkin dari lokal, regional, nasional, dan internasional. Nah, kemudian pada poin keempat ada news presentation, yang mana penyajian berita oleh penyiar, oleh pembaca berita atau news presenter dengan gaya bercerita atau storytelling, yaitu menuturkan peristiwa atau masalah dengan gaya percakapan conversation ataupun membaca berita tapi terkesan tidak membaca, atau biasa disebut dengan spoken reading. Nah, pada poin selanjutnya ada poin program berita radio. Poin program berita radio ini ada 8 macam guys. Nah, yang pertama ada news bulletin, yang mana berisi tentang rangkaian berita-berita terkini, copy strike news di berbagai bidang dan lokasi, seperti ekonomi dan politik dan lain-lain. Kemudian news bulletin ini cuma berdurasi 30 menit, bisa lebih panjang jika diseling musik guys. Nah, untuk yang kedua jenisnya itu ada news insert atau insert berita, berita info aktual berupa strike news atau visor. Durasi mulai dari 2-5 menit guys. Bisa berupa breaking news atau tiap 1 jam atau disisipkan pada acara guys. Nah, untuk yang jenis ketiga ada air magazine atau majalah udara, yang mana berisi campuran materi dari strike, wawancara, dan lain-lain. Terdapat di dalamnya rubrik-rubrik, bisa berdurasi 1-4 jam guys. Wah, panjang banget guys. Nah, untuk poin yang ketiga ada talk show, yang mana ini merupakan dialog interaktif dengan narasumber. Kemudian ada yang kelima ada discussion, yang mana berita radio ini menghadirkan narasumber untuk membahas tema tertentu. Yang keenam ada breaking news, yang mana program berita radio ini disajikan dengan mendadak di tengah-tengah acara guys. Nah, untuk yang ketujuh ada future, dan yang kedelapan ada documentary. Kemudian ada juga disebutkan contoh struktur organisasi stasiun radio, yang mana biasanya pada struktur organisasi radio itu ada owner, ya, yang di bawahnya ada juga general manager, kemudian ada program director, ada marketing manager, ada technician shift, staff, terus ada public relation, kemudian traffic, sales eksekutif, ada office TU, production manager, kemudian ada news director, ada script writer, ada music director, ada producer, kemudian juga ada announcer dan operator pastinya. Oke guys, jadi itu tadi ya di segmen sesi seputar informasi mengenai format siaran radio. Semoga bermanfaat, dan juga jangan lupa untuk tetap setia mendengarkan Radio Milenial FM. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada segmen sesi kali ini. Bertemu lagi dengan saya Nur Aziza Istiqomah pada segmen sesi berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berolahraga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.